Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisa sistem informasi e-commerce pada perusahaan jual beli online Tokopedia. Kami beranggotakan ada Putri Desanti, ada Adrian Oki, dan ada saya sendiri sama Kak Gita. Latar belakang masalah, teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi internet, di mana dahulunya internet hanya digunakan untuk keperluan bertukar informasi dan komunikasi oleh orang-orang tertentu. Ternyata di zaman modern ini semua orang bisa menggunakan teknologi internet, dan penggunanya lebih mudah dan efektif digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya yang sedang banyak diminati oleh masyarakat adalah e-business atau bisnis online, karena modal yang kecil dengan keuntungan yang lumayan besar dan jangkauannya lebih luas. Salah satu perusahaan yang melakukan bisnis online adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan pasar atau mall online terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan pembayaran simpel adalah proses verifikasi pembayaran yang instan yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima order dan barang yang dijual bisa lebih cepat sampai ke pembeli. Pilihan pembayaran baru selain yang sudah ada ini akan memberikan transaksi online yang lebih cepat dan mudah. Tujuan dan manfaatnya. Tujuannya untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli online menggunakan platform Tokopedia. Manfaatnya untuk mempermudah komunikasi antara konsumen dan produsen, memperluas jangkauan calon konsumen dengan target pasar yang tidak terbatas, mempermudah pemasaran dan promosi barang ataupun jasa. Proses e-commerce lebih mudah untuk dilakukan baik untuk menjual barang ataupun membeli barang. Pembayaran atau payment yang mudah dapat dilakukan secara online. Penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, saya Putri Desanti Setiawan ingin melanjutkan presentasi yaitu tentang sejarah Tokopedia. William Tanuwijaya, ia dikenal sebagai pendiri Tokopedia bersama Leontinus Alva Edison. William Tanuwijaya lahir di kota Pamatang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1981. Ia bersekolah hingga SMA di kampung halamannya tersebut. Setelah lulus SMA, ia kemudian memberanikan diri untuk berangkat ke ibu kota yaitu Jakarta untuk kuliah. Ia diterima di Universitas Bina Nusantara atau BINUS di Jakarta. Selama kuliah, ia rajin mencari pekerjaan sampingan untuk membiayai kuliahnya. Ketika masuk semester 2, ia kemudian bekerja di warnet dari jam 9 malam hingga jam 9 pagi. Setelah lulus dari kampusnya yaitu BINUS, ia kemudian bekerja di kantoran yang bergerak di bidang pengembangan software komputer. Namun, lama-kelamaan mulai terbesit ide di pikiran William Tanuwijaya untuk mendirikan perusahaan sendiri, di mana mimpinya adalah mempunyai perusahaan internet sendiri. Kemudian pada tahun 2007, dari idenya, ia kemudian mulai membangun Tokopedia. Ide William Tanuwijaya mengenai Tokopedia datang ketika ia menjadi moderator dalam forum online Cafe Gaul yang mempunyai fasilitas jual beli, hingga kemudian mulai terinspirasi dari hal tersebut untuk menciptakan startup baru yang kemudian ia namakan dengan Tokopedia. Ia kemudian mengajak temannya yang bernama Leontinus Alva Edison untuk mendirikan Tokopedia, sebuah startup jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia dengan biaya gratis. Hingga kemudian, usaha William Tanuwijaya selama 2 tahun akhirnya membuahkan hasil, tepatnya pada tahun 2009. Pada tanggal 6 Februari 2009, Tokopedia milik William Tanuwijaya resmi berdiri dan pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009.
Tokopedia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai e-commerce terbaik di Indonesia dari Bubu Awards. Tokopedia terus-menerus mendapatkan pendanaan dari tahun ke tahun dari para investor. Mengingat perkembangannya sangat baik seperti Ace Ventures tahun 2010, Cyber Agent Venture di tahun 2011, Benos di tahun 2012, dan Softbank pada tahun 2013. Tokopedia buatan William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison terus-menerus berkembang. Bahkan pada akhir tahun 2014, Tokopedia mendapatkan kucuran dana untuk modal sebesar 100 juta dolar dari SoftBank Internet yang juga memodali Alibaba serta Sequoia Capital yang juga pernah memodali Google dan Apple dan Instagram. William Tanuwijaya kemudian sekarang ini menjadi CEO perusahaan Tokopedia serta Leontinus Alva Edison menjadi COO Tokopedia. Hingga kini Tokopedia terus-menerus berkembang pesat berkat usaha pantang menyerah William Tanuwijaya dan rekannya Leontinus Alva Edison. Saya Adrian Rinaldi. Saya mau melanjutkan prestasi menyusun konsep. 1. User selain dapat berbelanja, user juga dapat berdagangan di platform yang sama. 2. User sebagai menggunakan selain jual beli dapat juga memberikan saran dan kritik pada platform e-commerce tersebut. 3. Lebih mempermudah proses transaksi secara aman dan terpercaya. Selanjutnya, metode perancangan. Metode yang kami digunakan juga tidak jauh berbeda dengan yang lain, menggunakan aplikasi Justmin, yang mana aplikasi ini dapat membantu kami mempermudah perbuatan desain dari web yang kami gunakan, yang mana kami buat secara berurut dan rinci dalam setiap bagiannya. Dan dalam beberapa bulan juga kami melakukan pengembangan agar bisa digunakan nyaman sesuai dengan permintaan dari user yang menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa bisnis online yaitu Tokopedia ini merupakan bisnis yang paling aman serta mempunyai banyak kemudahan dalam layanan serta fiturnya yang bermacam manfaat dan mudah dapat diakses, dan dalam setiap bisnis pasti memiliki pesaing. Begitu juga dengan bisnis online. Adapun saran yang dapat kami berikan yang diharapkan berguna di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. 1. Agar selalu dipercaya oleh pelanggan ataupun calon membeli, hendaknya pihak pemilik toko online ini selalu cepat dan tepat dalam memberikan informasi dan layanan yang diberikan. 2. Sebaiknya produk yang didapat oleh para konsumen sama dengan apa yang mereka lihat di website. 3. Selalu memperbanyak event dan promo sehingga para pelanggan tertarik untuk selalu membeli. Selanjutnya, sesi tanya jawab yang dibuka di forum kelas. Yang pertama, pertanyaan dari Alvina. Saya Alvina dari kelompok 10 ingin bertanya, pada aplikasi tersebut apa saja IRD yang termasuk ke dalam materi kalian? Terima kasih. Oke Alvina, saya akan jawab pertanyaannya. Berikut tampilan ERD dari kelompok kami dan entitasnya. Pertanyaan selanjutnya dari Safa. Saya Siti Safa dari kelompok 8 ingin bertanya, coba jelaskan dengan singkat apa itu Tokopedia menurut kalian. Terima kasih. Menurut kami, Tokopedia merupakan platform e-commerce untuk transaksi jual beli secara online, bisa diakses secara web
maupun di smartphone, menawarkan banyaknya keuntungan bagi penjual dan pembeli serta memberikan edukasi kepada penjual baru untuk meningkatkan penjualannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fadli. Saya Fadli Akbar dari kelompok 13 ingin bertanya, apa dampak positif dan negatif dari Tokopedia terhadap dunia jual beli di Indonesia? Yang pertama, dampak positifnya itu ada belanja menjadi lebih praktis, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lain, hemat tenaga dan waktu, tidak perlu berjalan dari satu ke toko lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan, bisa mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota bahkan luar negeri. Harga barang biasanya lebih murah, membantu perekonomian pedagang kecil. Dampak negatifnya itu adalah kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan, sering terjadi penipuan, setelah uang ditransfer, barang tidak diterima, menimbulkan perilaku konsumtif, rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Pertanyaan selanjutnya dari Kartiko. Pertanyaannya, saya Julige Kartiko Haji dari kelompok 9 ingin bertanya, apa saja peranan user pada perusahaan jual beli online Tokopedia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami jawab. Menurut kami, peranan user pada perusahaan jual beli online Tokopedia yaitu user dapat memberikan saran dan kritik kepada Tokopedia untuk meningkatkan kenyamanan jual beli secara online, dan user juga dapat membagikan pengalamannya jual beli transaksi di Tokopedia kepada user lain. Pertanyaan selanjutnya dari Tarwin. Saya Tarwin dari kelompok 2. Saya mau bertanya, apa sih manfaat dari berbelanja online di Tokopedia? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, akan kami jawab pertanyaannya. Selain jawabannya ada di slide sebelumnya yang sudah dijelaskan di slide 1 sampai 3 itu kan ada manfaatnya. Di antaranya manfaatnya ada lagi yaitu memudahkan customer untuk membeli barang tanpa harus keluar rumah. Proses pencairan saldo yang cepat dapat memudahkan penjual untuk memutar uang modal. Tampilan fitur yang mudah dipahami dapat digunakan untuk kalangan masyarakat umum yang tidak begitu paham dengan platform Tokopedia ini. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Farhan. Assalamualaikum, saya Muhammad Farhan dari kelompok 12. Ingin bertanya, bagaimana jika aplikasi Tokopedia tersebut mengalami gangguan? Apa saja yang kalian lakukan dalam perbaikannya? Baik, Muhammad Farhan, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab, yaitu kami akan melakukan perbaikan sistem secara berkala dan kami akan menginformasikan kepada user apabila ada pemeriksaan berkala. Dari perbaikan sistem secara berkala ini maksudnya ada perbaikan setiap minggunya, entah setiap tahunnya. Pertanyaan selanjutnya dari Riani. Assalamualaikum, saya Riani Nur Cahya dari kelompok 13 ingin bertanya, bagaimana cara saya mencari informasi mengenai posisi pesanan saya? Terima kasih. Baik Riani, terima kasih untuk pertanyaannya, akan kami jawab. Bisa melacak melalui nomor resi ekspedisi yang sudah muncul ketika pesanan diproses. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 4 ingin bertanya, Tokopedia tentunya memiliki pembayaran atau payment yang beraneka ragam. Salah satunya sistem COD atau bayar di tempat. Namun belakangan ini sistem COD menjadi perbincangan karena pembeli yang kurang memahami sistem ini. Kira-kira adakah tindakan yang dilakukan oleh Tokopedia dan respons lain? Baik, pertanyaannya akan kami jawab.
dengan dilakukannya sosialisasi kepada user dalam pembelian barang yang bayarnya COD atau cash on delivery. Selain itu harus adanya sosialisasi dari pihak ekspedisi yang terkadang dalam SOP atau standar operasionalnya, yaitu barang dibayar dahulu baru barang bisa dibuka. Itu adalah sistem COD. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.